Perang Israel-Iran memanas. Keluarga dari WNI yang tinggal di Iran cemas menanti kepulangan kerabat kembali ke tanah air. Layanan SPMB SMP diserbu orang tua calon siswa baru untuk meminta perbaikan data persyaratan. Menggelar pameran seni, Butet Kartarejasa sentil seseorang yang haus kekuasaan. Saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, sopir truk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Overdimension Overloading atau biasa disebut ODOL di lapangan Kridosono. Sopir truk yang menggelar unjuk rasa ini menyampaikan 6 tuntutan, salah satunya revisi Undang-Undang ODOL karena memberatkan sopir truk dan bisa merugikan masyarakat. Dalam unjuk rasa ini juga dilakukan penandatanganan komitmen kesepakatan antara Kapolres Blora, DPRD, dan ratusan sopir truk. Menuntut agar pemerintah itu bisa merevisi kembali atau mengkaji kembali tentang kebijakan tersebut karena sangat memberatkan sopir, khususnya para sopir, dan juga dampaknya bagi masyarakat itu sangat bagaimana itu bisa memicu naiknya bahan-bahan sembako karena harga angkutan barang naik, otomatis barang untuk sembako dan logistik lain tetap naik semua. Sopir truk juga meminta DPRD Kabupaten Blora mengawal tuntutan mereka hingga ke pemerintah pusat. Para sopir truk mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika pemerintah tidak merespon revisi undang-undang. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Perang Israel-Iran memanas. Keluarga dari WNI yang tinggal di Iran cemas menanti kepulangan kerabat kembali ke tanah air. Salah satu keluarga WNI di Iran yang tinggal di Desa Kedokan Sayang, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, intens berkomunikasi untuk mengetahui perkembangan kondisi dan situasi di Iran. Saat ini belum ada jadwal karena mungkin yang diutamakan juga anak-anak masih punya anak kecil, terus juga masih ada bayi ya yang diutamakan itu. Yang punya bayi duluan gitu. Kalau tempat tinggal saat ini dengan cara konflik gimana, melalui Pak? panggilan video, Muhammad Idris Ali Akbar berkomunikasi dengan Sayyidah sepupunya, mahasiswa S3 Islamic Studies di Ahlul Bait, University Teheran, Iran. Keluarga Sayyidah di Desa Kedokan Sayang, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini intens berkomunikasi untuk mengetahui perkembangan kondisi dan situasi di Iran. Sayyidah mengabarkan berada di salah satu hotel menunggu jadwal dari Iran ke tanah air. Ia memastikan kondisinya baik dan terjaga oleh pihak KBRI. Tadi barusan juga sudah video call, alhamdulillah Mbak Sayyidah di sana sekarang keadaannya berada di Azerbaijan, Kota Baku. Alhamdulillah sehat, tidak ada kekurangan apapun. Dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI, Kedubes yang di sana, KBRI yang di Teheran juga, dan Menteri Luar Negeri mengucapkan banyak terima kasih dari keluarga karena sudah dibantu proses evakuasinya sehingga Sayyidah aman terkendali dari konflik yang ada di sana. Harapan keluarga supaya Sayyidah bisa kembali lagi ke Indonesia dengan selamat, tidak ada kekurangan satu apapun, sehingga bisa bertemu dengan keluarganya. Sayyidah lahir di Bogor, Jawa Barat. Sudah lebih dari 4 tahun Sayyidah tinggal di Iran menempuh pendidikan S2 dan dilanjutkan S3. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Layanan SPMB SMP diserbu orang tua calon siswa baru. Nantikan informasinya usai jeda.
Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Hari pertama layanan SPMB SMP dibuka di sekolah, banyak orang tua calon siswa berdatangan meminta perbaikan data persyaratan SPMB. Selain kartu keluarga, kesalahan input data banyak dilakukan para pendaftar. Layanan SPMB tahun ajaran 2025-2026 di SMP Negeri 12 Kota Semarang diserbu orang tua calon siswa baru. Banyak pendaftar yang datang sejak hari pertama dibuka 23 Juni 2025. Mayoritas orang tua calon siswa yang datang dengan keluhan masalah perbaikan input data. Saya salah penginputan, jadi kayak ada pilihan 1, pilihan 2, terus nomor telepon belum diisi, itu sudah lanjut gitu. Kalau di yang pengisian link lain itu kan 1 belum terisi atau gimana, kan biasanya stuck di situ, jadi nggak mengulang. Kalau ini mengulang, lah kendalanya lagi menunggu verifikasi ulang, jadi akunnya itu belum bisa dipakai sampai terverifikasi, takutnya salah ketumpuk sama pendaftar baru. Calon peserta didik didampingi orang tua yang datang ke sekolah ini dalam rangka calon ini minta bantuan kepada sekolah karena kakaknya Semarang, sekolahnya di luar kota Semarang, jadi dibantu untuk menambahkan nominasi. Selain itu, Bu? Selain hanya koreksi biasa, ada koreksi tanggal kakak dan sebagainya. Selain itu sudah semuanya bisa lancar. Sejak dibuka pendaftaran murid baru SMP Negeri tahun ajaran 2025-2026, jumlah pendaftar di SMP Negeri 12 Kota Semarang hingga 23 Juni mencapai 792 pendaftar. Sementara kuota penerimaan siswa baru sebanyak 256 siswa untuk 8 kelas. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, antusiasme calon siswa sangat tinggi, terutama di sekolah-sekolah favorit, salah satunya SMP Negeri 22 Kota Semarang yang langsung dipadati para pendaftar. Kepala SMP Negeri 22 Kota Semarang Muslimin mengatakan, lonjakan pendaftar terjadi sejak hari pertama pendaftaran online dibuka. Hingga hari kedua pendaftaran sudah mencapai 200 lebih pendaftar. Padahal, kuota siswa baru yang diterima hanya 256 saja. Hari ini banyak pendaftar yang datang ya untuk mengonfirmasi atau membetulkan data yang kurang tepat ya, sehingga data mereka betul-betul bisa fix dan akhirnya bisa masuk ke pemeringkatan untuk diterima di SMP Negeri 22. Sementara itu, salah seorang warga bernama Dewi Sulistiawati mengatakan SMP Negeri 22 Kota Semarang menjadi pilihan anaknya karena memiliki banyak prestasi dan menjadi salah satu sekolah favorit. Ini yang saya tahu itu untuk prestasinya selain menang juara-juara di urban farming macam-macam itu kan kita sering medsos itu kan, jadi insya Allah anaknya juga dititipkan harapan orang tua kan, kalau sekolahnya juga berprestasi otomatis mendidik anaknya juga ke arah yang berprestasi bagus. Penerimaan SPMB tahun ini bisa melalui 4 kategori, yakni domisili 40%, afirmasi 25%, mutasi 5%, prestasi 25%. Total ada sekitar 23 kelurahan yang masuk zonasi SMP Negeri 22 Kota Semarang. Untuk pendaftaran online sendiri berakhir pada tanggal 26 Juni 2025, sedangkan pengumuman online tanggal 2 Juli. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Dinas Pendidikan Kota Semarang menerapkan penambahan nilai asesmen bagi calon murid, khususnya yang mengikuti seleksi pada jalur prestasi. Asesmen ini merupakan upaya untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi. Sebagai salah satu syarat pendaftaran SPMB jenjang SMP melalui jalur prestasi. Pendaftaran online sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025 Kota Semarang pada jenjang SMP dibuka mulai 22 Juni hingga 26 Juni mendatang. Ada 4 jalur pendaftaran yang dapat ditempuh, yakni jalur domisili,
jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun ini, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga menerapkan penambahan nilai asesmen bagi calon murid khusus yang mengikuti seleksi pada jalur prestasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan, meskipun pelaksanaan asesmen SPMB tidak wajib, namun antusiasnya sangat tinggi, yakni sebanyak 95% siswa kelas 6 di sekolah dasar negeri dan swasta mengikuti penilaian asesmen. Asesmen kami adakan minggu ke-3 Mei. Tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei. Itu antusiasnya yang jalur prestasi yang menggunakan nilai asesmen itu gimana, Pak? Ternyata tinggi, jadi sebenarnya kan ini nggak wajib ya bagi anak-anak yang memang mau ikut SPMB jalur prestasi. Kami tawarkan ke sekolah-sekolah baik negeri swasta. Ternyata ya 95% ikut untuk tes kemampuan. Asesmen ini merupakan upaya untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa sebagai salah satu syarat pendaftaran SPMB jenjang SMP melalui jalur prestasi. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menggelar pameran seni Butet Kartarejasa sentil seseorang yang haus kekuasaan. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Semarang menegaskan berkomitmen membantu pemerintah menekan dan mengurangi angka stunting. Sebab hingga kini pemerintah belum bisa meraih target penurunan angka stunting yang ditentukan. Lanjut, Mas. Usai pengesahan pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Semarang periode 2025-2028, Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Semarang, Tini Mardiana mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan kesehatan anak dan ibu. Sebab hal ini sangat berkaitan erat dengan stunting yang masih terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Ikatan Istri Dokter Indonesia akan terus memberi edukasi kepada para calon ibu agar nantinya bayi yang dilahirkan sehat dan bebas stunting. Salah satu program yang rutin digelar yakni Bulan Bakti Istri Dokter yang rencananya akan digelar pada bulan Agustus, sedangkan untuk posyandu binaan lansia dan balita akan digelar pada bulan Juli dan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Semarang. Kami juga di periode ini akan fokus untuk penanganan anak-anak stunting. Target kita untuk 14% penurunan itu masih belum tercapai, masih tercapai 12, sekian. Berarti masih ada PR kita untuk terus berusaha agar terus menekan angka itu. Jadi semua pihak harus berperan aktif. Ikatan Istri Dokter Indonesia juga menegaskan akan terus berkomitmen untuk terlibat aktif dalam ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Penghimpunan Zakat, Infak, dan DSKL melalui Lazisme Jateng sepanjang tahun 2024 menembus 251 miliar rupiah. Untuk penyaluran paling besar diperuntukkan bagi fakir miskin termasuk anak yatim. Ditemui di sela-sela audit tahun buku 2024 yang dilakukan sebuah kantor akuntan publik, Ketua Badan Pengurus Lazisme Jawa Tengah, Dwi Swasana Ramadan menegaskan, dari tahun ke tahun, zakat yang dihimpun Lazisme mengalami peningkatan. Untuk tahun 2024, total yang dihimpun dari zakat, infak, CSR, dan DSKL mencapai 251 miliar lebih. Zakat yang dihimpun tersebut merupakan amanah sehingga penyalurannya harus tepat sasaran. Total penyaluran untuk tahun 2024 mencapai 247 miliar lebih. Selama ini penyaluran paling besar diperuntukkan untuk fakir miskin, termasuk anak yatim dan penyaluran untuk kegiatan dakwah.
Kan kita salurkan di dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama kelompok asnaf, di 8 asnaf, di mana konsentrasi kita di Muhammadiyah itu adalah fakir dan miskin sesuai dengan amanah pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui teologi Al-Ma'uniyah. Kemudian dalam kelompok kedua dalam bentuk pilar, kita terbagi menjadi 6 pilar, di mana sosial dakwah menjadi pilar yang paling utama dalam membesarkan, dalam mendakwahkan agama Islam. Animo masyarakat untuk zakat infak sedekah di Lazismu PBM Jawa Tengah terjadi kenaikan ya. Pada bulan Ramadan 2025 terjadi kenaikan 75%. Itu sebuah kenaikan yang sangat signifikan. Lalu kemarin pada saat Idul Adha itu juga terjadi kenaikan 40%. Ini artinya bahwa kepercayaan masyarakat kepada Lazismu Jawa Tengah ini terus mengalami peningkatan. Diharapkan pengelolaan zakat ke depan lebih profesional, transparan, dan tepat sasaran. Tidak hanya meringankan beban para mustahik, namun juga mampu mendorong kemandirian ekonomi umat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta, Saudara. Seniman senior Butet Kartarejasa menggelar pameran fotografi dan videografi berjudul Eling Sangkan Paraning Dumadi. Dalam pameran tersebut, Butet menjadikan patung Petruk berbusana Jawa sebagai simbol seseorang yang haus kekuasaan. Pameran fotografi dan videografi digelar seniman senior Butet Kartarejasa di Galeri Love Yogyakarta mulai 22 Juni hingga 22 Juli 2025. Pameran seni berjudul Eling Sangkan Paraning Dumadi adalah hasil kolaborasi Butet bersama sejumlah seniman Yogyakarta. Butet menyebut pameran ini adalah lanjutan dari pameran seni Melik Gendong Lali yang digelar tahun 2024 lalu di Gedung Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Sama seperti pameran sebelumnya, Butet menyebut pameran ini ditujukan untuk menyentil seseorang yang dianggapnya haus kekuasaan. Oleh karena itu, Butet menjadikan patung Petruk berbusana Jawa menjadi aktornya. Dalam proses pengerjaannya, patung Petruk ini dibawa ke berbagai lokasi, mulai dari Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, Istana Kepresidenan Gedung Agung, situs Kerajaan Mataram, Pantai Parangtritis, hingga berakhir di lokasi pembuangan sampah di Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Butet menegaskan, judul Eling Sangkan Paraning Dumadi diambil untuk mengingatkan manusia tentang asal dan tujuan hidup agar tidak selalu mementingkan kekuasaan. Petruk itu kan dalam struktur sosial itu kasta rendah, paria. Tapi paria ini suatu hari berambisi menjadi raja. Level tinggi. Ketika dia menikmati posisi menjadi raja ini tidak mau turun tahta. Kemana-mana tetap menggunakan busana raja. Maka saya menerjemahkan patung ini itu adalah ketika ada kelas sosialnya itu abal-abal, paria, tapi berambisi menjadi raja, berhasil menjadi raja. Tapi kebablasan kepengen terus menjadi raja. Itulah yang disebut Melik Gendong Lali. Saya seniman berkewajiban mengingatkan. Lu kebablasan lu. Eling Sangkan Paraning Dumadi. Ingat awal kebermulaan. Kalau lu abal-abal ya tahu diri dong. Pameran seni Eling Sangkan Paraning Dumadi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Mahfud MD. Mantan kontestan pemilu presiden tahun 2024 ini menyebut orang cenderung berupaya melanggengkan kekuasaannya dengan cara mewariskan pada keluarga. Orang itu kalau berkuasa terkadang keenakan, kebablasan, sehingga lalu menghimpun kekuatan agar kekuasaannya langgeng atau terwariskan kepada keluarganya sendiri. Padahal
Kalau orang sudah kebablasan itu biasanya akan jatuh. Pada saatnya tetap akan jatuh karena kan orang akan kembali ke asalnya. Kalau itu asalnya nggak ada apa. Dalam sesi konferensi pers, Butet sempat ditanyai wartawan terkait siapa sejatinya orang yang disinggung Butet dalam karya seninya. Meski menolak menjawab, namun Butet menyebut pernah berjanji kepada Presiden ke-7 Joko Widodo untuk terus mengkritik para penguasa yang lupa diri. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.